cewek belum sih? Belum. Oh belum. Oke, cari Ci. Nah, ntar kalau udah siap benar-benar siap. Oh, Kan dulu belum siap apa maksudnya? oh iya. Siapa apa nih? Karena gue memang tidak ingin pacaran sih sebenarnya konsepnya. Bagus Dan tuh, ingin langsung nikah. bagus. Kenapa nggak mau pacaran? Kayak gue seru nih. Hari ini gue ngobrol sama orang-orang yang beda. Yang lurus. Kita kan belok ya kan, dia lurus nih. Betul. Kalau lu kan belok, kalau gue bergelombang. Naik turun Lurus sih, cuma bergelombang aja gitu dikit. Emang kalau menurut lu ya, Lik, kenapa lu nggak mau pacaran? Dari segi apa nih? Kalau agama kan emang sudah jelas. Jelas ya kan. Udah jelas. Tapi Kalau kan kita lu kan anak muda. Iya. Iya, masih muda. Oh, iya. Pasti punya sudut pandang Idealis berbeda, sendiri lah. Sudut pandang berbeda di luar agama. Menurut lu? kalau kita mengesampingkan dulu agama ya. Iya, betul. Pacaran itu kan nggak menjamin akan menjadi ke tahap selanjutnya. Betul. Dan ada juga yang menurut gue lucu sih. Kenapa itu? Ketika dia pacaran sudah sampai 5 tahun lebih, kenapa tidak Dinikahkan ya? Iya. Iya, betul. Karena kan prosesnya apa sih? Iya. Yang sejatinya kan kalau misalnya nikah nih, kita emang benar-benar sudah mengetahui seluk-beluk dari karakter pasangannya untuk kan. mempelajari dulu ya. Iya. Betul. Karena kan nggak real kalau misalnya nikah kan real. Iya. Udah tinggal satu rumah misalnya. Iya. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupin tuh. Nah, sebenarnya gue setuju Mar. Lo setuju sama gue Mar? Gue pacaran soalnya. Makanya gue diam. Gue pacaran soalnya. Ya, lu kan udah nikah nih. Sebelum nikah pacaran dulu nggak? Nah, siapa pacaran dong? Ada nggak sesuatu yang membuat lu sangat terkejut gitu mungkin? Terkejut apa nih? Ya. Pas dibuka, Enggak kan? Kayak kasus yang kemarin tuh. Dibuka Cowok gedean dia lagi. Marti lagi gedean dia. Gue setuju sama lo ya. Jadi kalau gue dulu pun ketika pacaran sama istri gue, gue punya target. Oke. Punya target dalam arti bukan karena gue pengen ngebet nikah, tapi gue ingin membuktikan bahwa kalau gue bener-bener cinta, gue pasti serius. Gue nggak mau main-main, gitu. Makanya memang benar ya, ada beberapa tahap. Kalau kita mungkin menyebutnya sebagian orang itu bukan pacaran ya, tapi lebih mengenal. Komitmen kali maksudnya. Enggak, maksudnya gini kan ada, kalau kata anak muda itu kan ada tahapnya. PDKT, pacaran, coblos, enggak. Skip. Enggak, kalau itu kayaknya gue usah disebutin ya. Itu hampir semuanya kayak udah lumrah. Coba gak usah disebutin gitu. Bosan. Kamu ini. Aduh. Jadi panjang nih ntar nih. Jadi menurut gue itu ya benar, PDKT, pacaran, nikah. Tapi kalau menurut gue tuh kalau kita bicara soal pacaran tadi nggak mau dibilang nggak ada, mungkin PDKT-nya lebih lama. Nah, PDKT lebih lama maksudnya kita nggak pacaran tapi kita lebih mengenal karena biar keluarga lu kenal gua, kenal keluarga gua, dan gua kenal keluarga lu. Seperti itu. Jadi istilahnya kita nggak beli kucing dalam karung. Iya. Tapi dalam hal ini gua tidak bukan berarti salah kalau orang mau taruh. Gua nggak tidak bermasalah. Nggak ada masalah. Karena gue yakin kok orang pasti punya melihat bibit, bebet, bobot sama airrocknya. Airrock and Mac, apalagi tuh Pixen motor lah pokoknya. Kalau punya mobil tuh ya kan. Enggak, kalau sekarang enggak. Saldo sih. Wah. Saldo sama kartap. Kalau lu kartap biasanya tuh lebih cepat. Iya. Tapi kalau pegawai negeri sih. Pegawai negeri. Ketaker bro. Mohon maaf, ketaker bro. Menurut gue itu gue bilang PDKT-nya lebih lama karena menurut gue juga gak mau terlalu banyak lama pacaran saat itu ya. Karena gue udah bener-bener serius. Bukan karena umur ya. Sorry. Gue nikah umur gue masih pas lah, wajar gitu. Gue belum tua-tua banget gitu saat gue nikah sama bini gue udah komitmen karena itu buat motivasi gue juga dan meyakinkan keluarganya bahwa gue emang serius. Itu Pak. Jadi gue setuju sih sama lo gitu. Teman memang saat itu gak ada pacaran sih. Walaupun gue pacaran, cuman gue gak mau lama-lama. Lu posisi lu aman San, lu udah nikah San. Posisi lu udah aman. Tapi pada akhirnya
pengenalan karakter itu drastis nggak dari yang ketika pacaran dan setelah nikah? Berarti kita bicara after married. Ya tapi sebelumnya kan udah ada karakter-karakter yang ditunjukkan oleh pasangan. Karena gini Pak, biasanya sebelum nikah itu karakter itu dibuat-buat. Iya, nah itu. Kayak suka dimanis-manisin, kayak kan. Ya kayak kita ngejual barang aja kan. Ini itu bukti ya, gue mau ceritain bini gue. Bini gue itu dulu waktu zaman pacaran, nelpon itu, iya ada. Iya. Pas sudah sekarang, ayah beli itu. Nitip. Gak usah jauh-jauh saat gini loh. Ini cewek gua. Iya. Awal-awal pacaran mania nih. Lalu bilang, gue nelpon. Halo sayang. Iya kenapa sayang? Itu bulan pertama. Iya bulan pertama. Karena udah mau setahun nih. Apa itu? Telepon. Halo sayang. Paan aja. Apaan jawabnya? Kurang ajar dalam hati gue kan. Mending kan nanti 2-3 tahun ke depan. Woi. Iya, gue teleponnya gitu aja kan. Udah gue coba San. Udah gue coba. Woi, apaan lu? Woi kata dia. Lah kayak menjadi lu yang marah gue bilang. Gue singit nih otaknya nih gue bilang. Tapi memang benar ya. Maksudnya perbedaan itu pasti ada, Pak. Iya. Karena itu mau kembali lagi ke psikis kita. Wah, gila bahasa di psikis nih berat. Bener dong. Karena pertama kita punya tanggung jawab. Kita itu nggak cuma gini. Kita tuh kalau pacaran itu kan dulu yang penting mikirin apa sih? Paling jalan besok mau kemana? Makan apa? Pakai baju apa? Ya kan? Mau check in di mana? Wes. Nyari voucher diskon. Wah, cari jauh-jauh hari. Dan itu hanya berlaku untuk 1 hari. Beda ketika kita menikah, kita mikirnya nggak cuma 1 hari, Pak. Hari ini, hari esok dan seterusnya. Anak kita makan apa? Istri kita maunya belanja ini belanja itu harus kita penuhi secara nggak gitu kan, dan mungkin itu yang membuat kita ada perubahan. Tapi gue mau nanya nih yang Padil, lu sendiri orang tua lu ya, biasanya kebanyakan orang tua tuh ditargetin ya anaknya menikah ya. Wah iya, apalagi cewek, apalagi perempuan ya kan. Kalau lu gimana dia? Nggak ada sih, nggak ada. Tapi emang dari gua sendiri juga pinginnya nikah muda. Oh, lu pingin nikah muda? Ya untuk menghindari pacaran itu. Oh. Tapi kalau belum mapan gimana? Itu mau gue tanyain. Apakah makanya kan tadi gue ngomong di awal, gue harus ada persiapan dulu tuh. Termaksud untuk biaya hidup segala macam. Iya. Tapi gue percaya kok ada orang-orang yang nggak terlalu mikirin kemapanan, tapi lebih percaya dengan proses. Iya, itu kata-kata bullshit anjing. Iya, pada akhirnya itu yang dijual tuh biasanya itu. Kita susah bareng-bareng ya. Itu tai bego itu sumpah ada tai bener gue nggak bohong, tai itu. Ntar gini, anaknya sih yang kita ajak nikah adem, mertuanya. Wah, lu yang begini wadahnya pas omongan kan anjing emang. Itu laki lu belum bangun. Kayak pengalaman nih. Enggak, kalau saya sih enggak digitin sama mertua, Pak. Tetangga. Gua tahu lu San. Tetangga lu bawel emang. Musuhku tetanggaku. Enggak ya. Musuhnya bukan Jonis ya. Bukan. Tetangga ya. Lebih mengecil kerucut ya. Oke, baik. Tapi kalau lu sendiri Mar, gimana menurut lu Mar? Gimana? Yang masalah maksudnya lu kan nggak percaya proses, lebih percaya kematangan. Itu gimana? Ya kalau gua kalau di gua pribadi kan nggak ada, di orang tua gua tuh nggak ada namanya target apa nikah, nggak ada. Orang tua gua cuma bilang gini, lu mau nikah kapan kek terserah. Yang penting lu hidup enjoy. Serius, itu kata orang tua gitu. Betul. Yang penting lu hidup enjoy, lu nggak ada beban ya, walaupun ada beban sih. Beban pasti ada. Cuma bagaimana kita menyelesaikannya? Dengan curhat ke mantan. Enggak dong. Enggak dong. Karena kan terkadang ada tuh orang yang membicarakan masalahnya dengan cara miras, ya kan itu. Ya. Oh, itu janganlah. Kayak gue dulu begitu. Jangan udah man, jangan nyentuh miras. Enggak. Mabuk aja dikit.
Sama dong, nyentuh dong. Sama ya. Mungkin jangan nyentuh tingkat naik yang lebih tinggi kali. Kalau mungkin kalau nyentuh nggak boleh, tapi kalau disuapin boleh. Oh iya. Kan nggak nyentuh. Kalau bahasa Latinnya dicekokin. Bahasa Latin ya. Oh gitu ya. Tapi senang sih gue kalau misalnya ada orang tua yang berpikir terbuka, artinya nggak terlalu menargetkan anaknya untuk cepat menikah. Gue senang. Iya. Karena kan nggak semua orang tua begitu ya Pak. Nggak semua. Karena ada yang minta buru-buru lah gitu. Ada yang minta, anak gue umur segini nih harus nikah gini. Iya betul. Apa sih ini kejar? Soalnya pas gua tanya sama orang tua gue kan sempet ya aneh lah orang tua gue gitu ya kan. Tapi gue nanya, emang kenapa sih kok nggak ditargetin? Jawabannya cuma, ya emang yang mau dikejar apa? Wih. Kan yang ngejalanin hidup lu. Iya. Iya kan? Yang ngerasain. Yang ngejalanin lu, yang maksudnya berarti yang nanggung anak orang juga lu. Iya betul banget. Nah, gue mah nggak mau repot. Betul. Dan yang ditakutin ya, kebanyakan pada akhirnya orang-orang yang dikejar-kejar untuk Buru-buru, menikah lebih cepat, itu mereka nggak siap jadi orang tua. Betul, itu Pak. yang ditakutin. Itu dia yang gue bilang tadi, kembali ke psikisnya. Karena yang berat itu kan sebenarnya. Betul, Setelah anak itu lahir, kita mau didik gimana nih? Anak kita bakal gimana Mulai ntarnya? dari tumbuh kembangnya, didikannya, Panganannya, makannya, itu perlu. Sebenarnya yang matang itu harusnya itu Pak, pemikiran untuk itu. Iya. Bukan Parentingnya kan. Parentingnya benar. Karena ada beberapa orang yang ini ya, gua nggak bilang, karena gini, gue punya temennya waktu itu gue curhat sih. Oke, baik. Cerita sharing. Iya, sharing sama jarang kan urusan curhat gitu. Gue nanya, kita kebetulan nikahnya itu gue waktu itu hampir sama lah ya, di tahun yang sama, dan kita punya anak hampir sama juga. Oke, kita. Nah terus gue tanya, lu hidup sama siapa? Gue hidup sama mertua gue. Iya. Oh iya. Kalau lu? Kalau gue sendiri. Nah dia cerita, cuman gitu Pak. Kenapa? Oh, mertua. Ya tau lah, kalau sama mertua bagus bisa kedikit. Ada percikan-percikan yang membuat kita tidak nyaman gitu. Enakan lu nggak ada yang bawelin, lu bisa ini bla bla segala macam semua. Ya kan? Kalau gua sih malah kebalikannya. Lu harus bersyukur ketika lu sama mertua lu kan nikah masih ini, maksudnya pertama nih ya kan, punya anak pertama, itu ketika ada yang ngajarin, ada yang bantu, ada yang support. Beda sama gua tuh apa-apa sendiri Pak. Jadi ya gua harus benar-benar siap gitu. Jadi semuanya menurut gue sih ada plus minusnya, cuman bagaimana kita menyikapinya aja. Tapi kalau menurut gue lebih bagus lu sendiri sih. Ya memang lebih bagus. Cuman kan tidak semua orang siap untuk mandiri Pak. Itu dia, makanya kalau mau nikah siap dulu. Gak usah kebelet ngewe halal. Maksud gua banyak kan iya, soalnya banyak Bang sekarang tuh anak-anak, bukan anak-anak sih, teman-teman gua gitu kan, gua tanya lu mau nikah umur berapa? Kayak tahun depan deh kata gitu kan. Lah gua kan mulut gua serampangan ya, gue bilang aja, lu masih miskin anjir, ngapain lu bilang, rumah belum ada, kata gue kan, motor juga, ya motor bapak, penting nyicil Pak, motor bapaknya yang dipakai kan, maksud gue gini, lu masih miskin mau gak usah bergaya dulu, maksud gue, urus siapin aja dulu sendiri. Nah, diurus dulu hidup lu sendiri, gitu loh maksud gue, baru lu bisa ngurusin anak orang, dan gue sih. Waduh, gue di sini banyak ini nih. Gue merasa tua, gue sumpah di sini ngobrol kayak begini. Udah melanjutkan ke fase berikutnya. Gue di situ. Jadi gini, gue mau sharing sedikit sama teman-teman gue sekarang. Kalau gue dulu, ketika cara gue menjalani kehidupan gue yang sekarang, ketika gue sudah menikah adalah, dan gue ini selalu gue ceritakan ke teman-teman gue untuk ya sekedar sharing aja biar berbagi pengalaman. Dulu ketika gue belum nikah, 2 tahun sebelum gue nikah. Gue sudah mulai untuk belajar mandiri. Mandiri dalam arti gue punya beberapa fase. Yang pertama adalah gue tinggal sendiri. Artinya gue nggak sama orang tua. Itu fase pertama gue. Bagaimana caranya gue harus bisa hidup sendiri. Akhirnya gue belajar bagaimana gue harus mandiri. Gue nggak mau ngandelin orang tua gue. Nah, fase selanjutnya adalah bagaimana caranya gue nanti kan akan menikah, hidup sama satu orang lagi, dan gue harus bisa menafkahi dan segala macam. Jelas dong. Di situ gue udah mulai belajar dari ketika gue pacaran. Nah, itu pacaran itu, gue bagaimana caranya, walaupun gue belum sah atau gue belum belum punya kewajiban menafkahi dia, tapi secara tidak langsung pemikiran gue tuh udah harus bisa mempersiapkan bahwa dia adalah orang yang bakalan gue urusin nanti. Makanya gue udah mulai belajar untuk
hal-hal kecil gue selipin, anggaplah gue ngasih dia. Ibarat training lah. Training, jadi gitu. Dan alhamdulillahnya, ya walaupun alhamdulillahnya ya trainingan gue itu jadi teman hidup gue juga. Iya ya kan. Kalau meleset trainingan, bahasanya trainingan. Kalau meleset kan jadi ampas tuh. Kan kadang ada tuh yang WD. Iya banyak tuh. Diajak susah, diajak senang, pas nikah sama orang lain. Iya, itu juga tuh. Banyak. Nah, gua harus mulai, tapi lebih ke mental dan mindset gue untuk bisa menafkahi dia. Walaupun sebenarnya tidak sepenuhnya gue nafkahi, tapi gue udah mulai bisa gitu belajar untuk ngatur keuangan, terus menjaga ini gue. Terus yang ketiga adalah tahap di mana gue nanti kan gue hidup bakalan bertiga, ada anak gue. Iya. Nah, di situ kalau nambah jadi berempat dong. Iya. Ada rencana? Ada sih. Anak ada. Bukan yang lainnya. Iya. Nah, di situ gue belajar lagi, Pak. Gue belajar bagaimana cara gue tanggung jawab ke itu adalah kalau cara gue versi gue nih. Gue miara hewan. Iya, banyak yang begitu tuh. Ya, banyak. Anggaplah itu sebagai anak lu. Tanggung jawab lu untuk bisa ngurusin dia, tapi secara ini ya, secara makan. Iya, bukan ibaratnya disamain sama hewan, enggak. Gue beli kucingnya gue sekolahin. Iya, kan gitu konsepnya. Enggak begitu. Terus disuruh jadi PNS kan. Gitu kan. biar jadi idaman. Mending gue suruh cepet-cepet nikah. Terus dilarang jadi seniman. Makanya ya kembali lagi ke mindset kita ya, maksudnya bagaimana cara kita mempersiapkan kondisi-kondisi seperti itu. Jadi dan alhamdulillah sekarang ketika gue nikah, gue punya anak, gue nggak begitu kaget, Pak. Itu treatment gue. Itu dia alasan ngapa gue pacaran dulu. Iya betul. Soalnya gini ya, ini gue gak tahu sih, ini mungkin pribadi gua doang ya. Lu jangan marah ya ketika dia ngomong gitu ya. Enggak masalah. Aku diomelin. Lu pacaran. Enggak, gue bukan tipe orang yang menghakimi gitu. Mantap. Ini gue demen nih. Enggak tiba-tiba dikit haram, tiba-tiba dikit kafir, tiba-tiba dikit bid'ah. Waduh. Paling simpelnya nomor lu diblokir. Wah. Aku tidak mau kena Umar. Tapi kan tetap ya kewajiban kita kan ngingetin. Iya, ingetin. Bukan maksa ya. Iya. Bukan maksa. Apalagi marah-marah. Nah, gitu. Ingetinnya terus. Pokoknya ingetin terus sampai dia nolak telepon lu. Udah males artinya ya. Udah gak mau dinasehatin itu artinya. Oke, lanjut gimana, Mar? Maksud gue gini, kenapa gue lebih memilih pacaran dulu karena menurut gue kalau gue langsung ke, maksudnya tiba-tiba gue ucuk-ucuk datang ke rumah orang, gue mau ngelamar anak lo nih, atau gue suka sama anak lo, bla bla bla, beberapa bulan kemudian nikah. Gue nggak mau kayak gitu, bro. Jangan. Kenapa? Nanti disangkanya kenapa-napa. Mau baru datang langsung. Takutnya kan bocor ya. Udah pernah bocor kan. Betul. Gue takut gue. Takut ya. Takut karena gue belum ngeliat face dia, gue belum ngeliat maksudnya apa ya, auranya dia, gue belum tahu sifat diri seperti apa. Betul itu harus dipelajari secara benar karena kan itu bakal jadi teman hidup kita untuk selamanya. Jelas dong. Ya, kan? Maksud gue gini, kecuali tukang kawin. Wah. Kalau tukang kawin kan bodo amat. Penting kawin terus juga, mau kayak karungin juga nggak ada masalah ya sih. Maksud gue gini loh, event itu kan namanya manusia nggak ada yang cocok lah ya, nggak ada yang cocok. Selama itu masih bisa ditoleransi, masih jalan aja. Oke. Menurut gua bisa menerima juga ya. Cuman tapi bukan berarti menerima ya biar ngalah bener-bener. Bukan gitu. Iya, aduh mau ngomong takut gua. Maksudnya kita bisa menerima kekurangan dan kelebihannya dia, tapi ya dengan ada toleransi ya dong. Pasti. Ada batasannya. Masa cewek lu mau melacur lu diemin. Iya. Kalau gue pengalaman. Ini sumpah demi Allah gue. Apa tuh? Demi Allah. Ini mak gue tahu. Udah gue ceritain mak gue sumpah. Mantan gue. Mantan gue. Ada, Pak, di situs bokep. Sumpah. Aduh. Pakai baju SMA. Main sendiri, main berdua sama main bertiga sama om. Dahsyat gak tuh?
Gila, mak gue tahu loh. Lu tahu? Lu nonton? Info doang. Gue gak perlu gue kasih tahu lah ya. Iya. Dapuran itu. Serius Pak? Coba demi Allah gue gak bohong. Dan lu bangga? Didikan gue berhasil gitu maksud lo? Enggak dong, enggak. Tapi bukan Pak. Maksudnya bukan bangga. Tapi bersyukur akhirnya. Tapi gue gak Iya, alhamdulillah gue gak dibukakan. Akhirnya dibukakan tuh. Oh iya benar. Faktanya dibukakan. Dibukakan apa ya bajunya? Enggak gitu. Oh, apa? Kan udah sama orang. Goblok anjir. Akhirnya ngasih jalan bahwa itu bukan jodoh lu. Iya. Itu kan baik banget. Ya lu tau lah gue anak baik ya kan. Karena yang karena yang ditakutin mah kalau lu terus sama dia, lu juga ada. Di situ. Ntar lu tiba-tiba lu gue kenal nih. Gue ada Umar ya kan. Si Padil. Bang nih lu bang. Aduh ketahuan lagi. Tapi sampai se ekstrim itu Pak. Maksudnya bisa gitu ada gitu. Ada. Gue gak ngerti itu jalan. Maksudnya jalan pikiran di mana ya. Iya mantan. Iya waktu itu mantan gue anak Bekasi juga bro. Tapi gini loh Mar. Apa? Kita gak bisa nyalahin dia juga Mar. Karena ada beberapa oknum yang memang dia menjual itu. Artinya gini contoh. Misalnya gua itu ngejual maksudnya video-video itu. Ya. Si ceweknya mah gak tahu. Oh enggak bro. Itu ada yang sendiri kok. Masa? Sumpah. Bagi link lah. Hah? Itu gitu dong. Ntar aja di belakang Awit Podcast ya. Awit Podcast ya. Ya. Oh gitu. Ya, maksudnya kan nggak semua orang itu niat membuat. Siapa tuh ada oknum gitu kan. Cuman kalau emang oknumnya ternyata cewek mantan lu itu ya salah. Ada sendiri soalnya. Ada sendiri. Dan mau dia melakukan itu dengan kesadaran ya. Dengan sadar kok. Sadar banget gue lihat. Wah gila heboh dia. Dan kalaupun memang ada oknum, tapi kan dia tetap berbuat. Iya. Sadar ya. Ada tahu ya. Juga dia. Kecuali kalau candid gitu ya. Iya. Candid maksudnya diam-diam. Ngerti. Tapi nggak mungkin dong. Halo. Dia nggak mungkin dong. Wih ada yang ini nih gitu kan nggak mungkin. Itu kamu ngapain? Nyari sinyal. Flashnya nyala. Biar jelas. Terus kapan nih kira-kira? Apa? Bapak ini mau lanjut. Kan katanya nggak mau pacaran, nikah. Mungkin punya target tapi kapan? Enggak. Kalau secara tahun mungkin nggak ada. Oh nggak ada. Ya yang penting kematangan mungkin dari emosional. Oh iya. Ilmu tentang pendidikannya gimana, parenting segala macem. Terus ngehandle pasangannya gimana? Handle pasangan. Maksudnya gimana nih? Takutnya kita dapat pasangan yang liar. Diajak jalan dia suka gigit-gigitin. Kita handle tuh. Lu pacaran sama apa anjing gitu. Bukan handle ya. Handle karyawan. Ntar ditanya, kalau orang kan ditanya, ini pacarnya mana nih? Ini enggak, ini kipernya mana? Tukang zina.